Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersama dalam perenungan firman Tuhan di hari Senin pagi ini. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kesempatan kami dapat menjalani kehidupan kami hari ini. Kami bersyukur istirahat kami semalam telah dijagai oleh Tuhan. Pimpin dan berkati hidup kami hari ini dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Tawarikh pasal 9 ayat 1 saja. Demikian. Seluruh orang Israel telah terdaftar dalam silsilah. Mereka tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel. Sedang orang Yehuda telah diangkut ke dalam pembuangan ke Babel oleh karena perbuatan mereka yang tidak setia. Bapak Ibu Saudara, dalam pasal 9 dari kitab 1 Tawarikh ini kita melihat daftar kepala kaum dan penduduk Yerusalem yang kembali dari pembuangan ke Babel. Saat kita membaca bagian ini, kita dapat merenungkan beberapa hal yang menurut saya relevan dalam kehidupan kita. Yang pertama, tentang kesetiaan Tuhan. Peristiwa pembuangan ke Babel sesungguhnya merupakan akibat dari kesalahan dan ketidaksetiaan bangsa Israel terhadap Tuhan. Tetapi meskipun mengalami konsekuensi atas dosa, Tuhan tetap setia kepada umatnya dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk pulih dan kembali ke tanah mereka. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara, pembuangan ke Babel bukan akhir dari cerita. Di pasal ini Tuhan memulihkan mereka, mengembalikan mereka ke tanah mereka. Tuhan menyatakan pengampunannya kepada umatnya. Dan ini mengingatkan kita bahwa tidak peduli seberapa jauh kita jatuh atau mengalami kegagalan, Tuhan senantiasa siap mengasihi, mengampuni, dan memulihkan kita. Nah, bagaimana dengan keadaan kita sekarang? Saya sangat percaya Tuhan tetap mengasihi kita dan Ia ingin memulihkan kita dari keadaan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ini bicara tentang identitas kita juga. Daftar nama-nama ini juga mengingatkan kepada kita tentang pentingnya mengenal identitas kita dan menghormati identitas kita di dalam Tuhan. Kita membaca setiap nama diingat, dituliskan, dicantumkan dalam silsilah. Setiap orang adalah unik dan berharga dalam rencana Tuhan. Dan ini mengingatkan kita tentang hidup kita, panggilan hidup kita untuk menjalani hidup kita penuh dengan dedikasi dan integritas kita kepada Tuhan sebagai identitas yang baru bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita, telah memulihkan kita dari keterpurukan, khususnya dari keadaan berdosa kita. Identitas kita diwujud nyatakan dalam bentuk melayani kepada Tuhan. Kita melihat daftar kepala kaum menunjukkan bagaimana setiap kelompok berpartisipasi di dalam ibadah di rumah Tuhan. Hal ini mengingatkan bahwa setiap kita, setiap Bapak Ibu memiliki peran yang berarti di dalam kerajaan Allah, di dalam membangun kerajaan Allah di dunia ini. Identitas kita yang telah diselamatkan Tuhan itu dan kita mendapatkan pemulihan dari Allah di dalam Yesus, sekarang ini kita mewujud nyatakannya di dalam pelayanan. Jadi sebagai orang-orang yang telah diselamatkan Tuhan, sekarang kita memiliki identitas yang baru sebagai umat yang melayani Allah, membangun kerajaannya dan bagi kemuliaannya. Dan yang ketiga, pelajaran yang kita bisa petik bicara tentang bersaksi untuk generasi berikutnya. Tidak berhenti kepada diri kita,
keselamatan bagi kita, tetapi kita saksikan kepada dunia, kepada orang lain. Nah, yang menarik adalah begini Bapak Ibu Saudara. Kepala kaum dan penduduk Yerusalem yang mencatatkan nama-nama generasi-generasi itu. Ada nama ini, nama itu, yang ketika kita membaca agak membosankan ya. Agak membosankan. Tetapi bagi mereka ini penting sekali, dan sebetulnya ini adalah kepedulian mereka pada generasi berikutnya. Dan kepedulian mereka bagi masa depan bangsa mereka. Nama mereka dicantumkan, diingat, diceritakan. Artinya mereka adalah orang-orang yang layak, pantas untuk meneruskan berita-berita keselamatan ini kepada generasi-generasi berikutnya. Jadi hari ini juga kita diingatkan, ditantang untuk bertindak bijaksana dalam mengajarkan nilai-nilai kebenaran kepada generasi penerus, agar warisan kebaikan Tuhan terus hidup. Kita selalu ingat, dan anak-anak kita, generasi kita selalu ingat, kita adalah umat tebusan Tuhan. Allah telah mengampuni kita, menyelamatkan kita, menjadikan kita sebagai umat yang seharusnya melayani Dia dan meneruskan kepada generasi selanjutnya tentang Tuhan yang memulihkan. Saudara dan saya hari ini adalah orang-orang yang sudah ditebus, sama seperti Israel, sama seperti Yehuda. Walaupun karena dosa kita mengalami satu penderitaan, satu hukuman, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita dan berkenan memulihkan kita. Dan Dia menempatkan kita kepada satu identitas melayani Dia. Dan kita juga diingatkan untuk melanjutkannya pada generasi penerus, mengingatkan tentang Tuhan, mengingatkan tentang kasih-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Meskipun dalam beberapa hari ini kami membaca satu tawarikh ini berisi silsilah yang sepertinya tidak terkait dengan hidup kami. Tetapi ketika kami mencoba mengingat, memperdalam, selalu ada berkat Tuhan, berkat rohani yang istimewa. Dan hari ini kami diingatkan mengenai kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan yang memulihkan umat Israel meskipun mereka telah jatuh dalam kesalahan dan dosa. Engkau berkenan memulihkan dan menjadikan mereka sebagai identitas yang melayani Tuhan di dalam rumah Tuhan. Demikian pula sebetulnya kami di hadapan Tuhan. Dan sekarang kami juga diingatkan tentang bagaimana seharusnya kami menceritakan kepada generasi penerus. Kami mengapresiasi orang-orang yang telah Tuhan selamatkan. Dan terus mengingatkan mereka untuk meneruskannya pada generasi penerus. Supaya cerita tentang kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan itu terus akan didengar. Dan mereka boleh percaya kepada Tuhan. Berkati umat-Mu hari ini untuk menjalani hidup dengan baik dalam setiap situasi kehidupan masing-masing, di tengah keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam setiap aktivitas hidup kami masing-masing. Terima kasih meteraikan firman-Mu dalam hidup kami dan berkati kami untuk terus boleh menjalani hidup dengan baik. Yang sakit diberikan kekuatan, bahkan kesembuhan. Yang sedang di dalam persoalan masalah-masalah kehidupan, ekonomi, masalah-masalah keluarga, Tuhan tolong agar semua bisa diatasi dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur padamu. Haleluya. Amin.